Baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, Engkau berbicara kepada setiap kami, agar biarlah hidup kami Tuhan lewat firman-Mu boleh diperbaharui menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menanti janji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ini firman Tuhan berkata bahwa maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sikap dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka menantikan janji yang diberikan oleh Tuhan. Dari kisah ini kita melihat bahwa untuk menanti janji Tuhan, ada dua sikap yang harus kita miliki sebagai murid Tuhan. Sikap yang pertama yaitu setia. Kata setia artinya berpegang teguh pada janji, yaitu patuh dan juga taat kepada apa yang diperintahkan. Setia itu berarti sekalipun tugas yang diberikan kepada kita itu rasanya sangat berat atau memiliki tantangan yang berat, tetapi orang yang setia pasti akan tetap melakukannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para murid-murid daripada Tuhan Yesus. Pada waktu mereka selesai melihat Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Kita tahu bahwa pada saat itu bukan suatu keadaan yang baik. Mereka sementara berduka, mereka sementara bersedih. Tetapi kita melihat bahwa pada saat mereka sudah menghantarkan Yesus untuk naik ke surga, mereka itu tidak kembali kepada kehidupan mereka yang sebelumnya. Tetapi mereka justru mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka tidak lagi sibuk memikirkan hidup mereka, tetapi justru mereka berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Demikian juga dengan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Ada banyak janji Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita mau menanti untuk janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus berlaku setia di hadapan Tuhan. Kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita jangan mencoba untuk memain-mainkan hati kita, memikirkan hal yang ini, memikirkan hal yang itu. Hari ini kita dekat dengan Tuhan dan besok kita tidak dekat dengan Tuhan. Kesetiaan berbicara bahwa kita harus benar-benar memfokuskan diri kita untuk hanya percaya kepada apa janji Tuhan. Mungkin itu terasanya berat, jalan yang kita tempuh terasanya berat. Tetapi waktu kita setia di hadapan Tuhan, maka kesetiaan kita itu akan menuntun kita kepada ketaatan. Orang yang setia pasti taat, tetapi orang yang taat belum tentu setia. Oleh karena itu kita harus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan pada saat kita menantikan janji Tuhan. Hari ini mungkin kita lagi sementara berdoa bertahun-tahun supaya janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Satu, saya mau katakan bagi kita semua bahwa berlakulah setia di hadapan Tuhan.
Waktu kita setia, kita dimampukan Tuhan untuk bisa bersabar menanti janji Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa digenapi kalau kita tidak setia. Sama pada waktu kita hidup sebagai sebuah pasangan, sebuah janji itu tidak bisa terjadi kalau di antara pasangan tersebut mereka mengingkari, mereka tidak setia. Oleh karena itu, pada saat kita mau supaya janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki pada saat kita menantikan janji Tuhan adalah bertekun. Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada saat kita menantikan janji Tuhan, yang harus kita ingat adalah kita harus tetap bertekun di hadapan Tuhan. Kata bertekun artinya kita harus rajin, kita harus bersungguh-sungguh dan mau untuk menghabiskan banyak waktu di hadapan Tuhan. Yang dilakukan oleh murid-murid saat itu, mereka menantikan janji Tuhan. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mereka bersatu hati di hadapan Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama. Selain mereka menjaga persekutuan mereka dengan Tuhan, mereka juga menjaga hubungan antar sesama mereka. Sehingga tidak ada iri hati di dalamnya. Tidak ada saling perpecahan satu dengan yang lain. Sehingga mereka itu bisa menjadi kuat. Sehingga sekalipun saat itu tidak langsung janji Tuhan diberikan kepada mereka, tetapi mereka menanti dengan setia, menanti dengan tekun dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harus bertekun dalam menanti apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sekalipun mungkin pada saat kita menantikan itu, kita harus melakukan pengorbanan-pengorbanan di dalamnya. Tetapi pada saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan membuat kita tidak malas. Hal itu akan membuat kita tidak cepat jenuh, sehingga akhirnya kita semakin hari semakin tenggelam di dalam Tuhan, dan hadirat Tuhan itu menguatkan kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh memiliki sikap yang setia, yang selalu bertekun dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar setiap janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita boleh tergenapi, sehingga Roh Kudus boleh tercurah di dalam hati kita, Roh Kudus boleh tertahta di dalam hati kita, memperlengkapi kita dengan kuasa, sehingga pada waktu kita keluar dari tempat kita, pada waktu kita melakukan aktivitas kita, pada waktu kita melayani Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Kita tidak menjadi lemah dan bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan benar-benar akan menepati janjinya? Tetapi pada waktu hati kita bawa di hadapan Tuhan, kita bersikap seperti seorang murid yang setia, yang selalu bertekun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya bahwa apapun itu yang kita yakini sebagai janji Tuhan di dalam hidup kita, pasti akan tergenapi. Dan kita akan diberkati, lalu kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, bahwa setiap janji Tuhan bisa tergenapi di dalam hidup kita, asalkan fokus kita hanya kepada Tuhan, setia memberi hati kita kepada Tuhan. Jangan pernah coba-coba untuk mendua hati, karena pada waktu kita mendua hati, sama seperti bangsa Israel, hari ini mereka setia, besok mereka mengingkari, hari ini mereka setia dan besok mereka mengingkari. Akhirnya janji Tuhan itu berputar-putar di dalam hidup mereka, dan ada di antara mereka yang akhirnya tidak bisa menikmati janji Tuhan. Oleh karena itu, biarlah
kita sebagai murid-murid Tuhan, kita setia, kita bertekun, lalu janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan kedua tanganmu di bagian yang sakit, supaya engkau menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara-saudara masih membutuhkan pelayanan dan konseling, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.